Jadi satu secara organisasi, secara de facto kita sebenarnya kan para dokter yang berhimpun. Jadi secara de facto ya dengan ID pasti adalah bagian tidak terpisahkan. Kemudian secara de jure maka memang semua peraturan organisasi harus dilakukan bertahap. Nah, tahap kali ini setelah adanya deklarasi, munas, kemudian pelantikan, nanti prosesnya adalah pengesahan melalui muktamar. Ini akan kita proses karena itu adalah regulasi yang harus kita penuhi sebagai syarat de jure-nya sebuah organisasi. Kemudian prediksi ini sendiri memang akan mengadvokasi ya, mengawal para dokter. Nggak cuma di telemedicine yang sekarang banyak platform sudah berjalan, maka prediksi ini akan mengawal pemerintah dan para dokter untuk mendorong regulasi termasuk praktek di dunia maya tersebut. Bagaimana regulasinya, apa-apa yang boleh dikerjakan, apa-apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai undang-undang negara kita, begitu. Selama ini kan konsultasi atau mungkin ada banyak platform Mbak yang terkait dengan konsultasi dengan dokter ini sendiri. Dari itu apakah yang menjadi awal terkait dengan berdirinya prediksi ini? Ya, jadi salah satunya itu, padahal memang sudah sudah cukup lama isu telemedicine ini ada dan dipraktekkan oleh teman-teman dokter dan bahkan sudah banyak iklan ya di masyarakat. Nah, kalau tidak dikawal sebuah regulasi yang baik dan advokasi yang baik dari para dokter, takutnya para dokter sudah praktek di dunia platform tersebut, tapi regulasinya tidak ada. Kita fokus pada untuk menolong masyarakat, akibat regulasinya belum jelas dan SOP-nya tidak kita kawal, akibatnya akan banyak hal yang memang menjadi komplain. Karena pasti manusia kan satu dengan yang lainnya berbeda pendapat. Sebenarnya hak pasien dan hak dokter itu ada. Jadi kalau memang hak dokter terpenuhi dan yakin informed consent pada praktek telemedicine itu memang sudah sepakat, maka proses itu sah-sah saja. Tapi jika terjadi sesuatu kemudian regulasinya belum jelas, maka malah yang menjadi objek kembali kesalahan bisa saja dokter yang sejatinya ingin menolong. Karena di era digital ini bisa saja banyak ada pasien palsu dan dokter palsu hanya gara-gara jauh mungkin bisnis dan lain-lain. Jadi ini yang kita kawal. Kalau tidak kita kawal sejak sekarang, maka generasi akan datang kita belum siap. Maka sebenarnya prediksi ini menyiapkan generasi tua yang memang tidak paham digital, kita yang sedang belajar digital, dan generasi akan datang yang akan lebih paham digital. Artinya ini tonggaknya untuk regulasi terkait dengan pelayanan digital dari dokter gitu Pak ya? Ya, tonggak advokasi dan pendampingan baik masyarakat, dokter, dan pemerintah dalam hal kesehatan di bidang digital. Ini dirintis prediksi ini tahun berapa Pak? Diskusi kita sudah hampir 1-2 tahun, bahkan 3 tahun. Awal pandemi, sebelum pandemi bahkan. Iya, sudah ada, karena di luar negeri kan sudah bekerja. Cuman regulasi di Indonesia belum ada, maka berkembangnya melalui institusi waktu itu kan, dokter praktek mandiri, PPK 1, klinik dan sebagainya, konsultasi online. Baik lewat aplikasi WhatsApp, tele dan lain-lain, video call gitu kan. Nah, kemudian kemajuan zaman adanya platform berbasis Android dan sebagainya, berbasis website dan sebagainya sudah jalan semua. Tetapi itu semua belum ada yang mendorong sebagai seorang dokter itu, baik regulasi, baik advokasi, keterampilan, continuing education-nya belum ada. Maka prediksi hadir untuk menjawab itu semua agar ke depan teknologi digital bahkan sampai robotic surgery dan sebagainya kita tidak ketinggalan zaman karena sudah mempersiapkan itu. Ada target nggak sih untuk berapa tahun setelah prediksi ini diresmikan atau berdiri adanya undang-undang atau payung hukum untuk melindungi? Secepatnya kalau bisa tahun ini dan tahun depan sudah ada, karena di dunia tadi disampaikan sudah Digital Medical Association, Digital Medical Association aja sudah berdiri tahun 2019. Kalau sekarang 2021 kita 2 tahun ya tidak terlalu tertinggal artinya. Selama ini kan tertinggal sampai 30 tahun, gitu kan? Ya, sekarang, nah nanti mungkin salah satu teman yang dokter yang punya platform, bagaimana kendalanya selama ini bisa ditanyakan dulu. Ini adalah yang punya kesehatan.